Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaallah, hari ini alhamdulillah Allah pertemukan kita di dalam majelis ilmu. Dan hari ini judul yang kita akan bahas pada hari ini yaitu tentang mengapa harus memuliakan Ramadan. Ibu yang Allah muliakan, ketika seseorang menjalani Ramadan, tentu beda orang, beda cara menyikapi Ramadan. Dan golongan yang paling rendah, golongan yang paling rendah derajatnya ketika menjalani Ramadan adalah orang-orang yang hanya menahan rasa lapar dan haus. Itu golongan orang yang paling rendah menjalani Ramadan. Jadi dia hanya sahur, kemudian dia menahan diri dari semua yang membatalkan, lalu dia menunggu berbuka. Tidak ada amalan-amalan yang menunjukkan cintanya kepada Allah. Tidak ada amalan-amalan yang menunjukkan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu yang Allah muliakan, oleh karena itu sebaiknya untuk menanamkan rasa cinta kita untuk Ramadan, hari ini perlu kita tahu kenapa Ramadan itu harus kita muliakan. Dan tentu ada orang yang hari ini hanya melihat kalender untuk menunggu-nunggu kapan berakhir Ramadan. Jadi pertanyaannya selalu panjang raya. Jadi tidak ada rasa ingin berbetah diri, ingin lama-lama di dalam Ramadan. Nah, inilah yang kadang-kadang perlu direnovasi hati agar memahami apa yang sebenarnya Allah inginkan melalui Ramadan. Kalau kita sudah dapat kuncinya, maka kita ingin Ramadan itu berlama-lama. Kalau kita sudah dapat intinya, Kita ingin sepanjang bulan itu adalah Ramadan.
seluruh bulan adalah Ramadan. Makanya ada hadis yang walaupun sebahagian mengatakan dhaif, tapi ada perkataan Nabi yang menyebutkan, seandainya kalian tahu ma fi Ramadan, ya, seandainya kalian tahu apa yang ada dalam Ramadan, pasti semua kalian berharap sepanjang tahun adalah Ramadan. Itu bisa terjadi kalau kita sudah tahu inti daripada Ramadan. Baik. Ini saya masih mulai pakai gas sedikit-sedikit Ibu sambil menunggu orang datang ini. Ya. Karena ini belum habis yang datang saya lihat. Ya, tamu-tamu masih terus berdatangan. Mik kenapa ini Ibu kontak sekali. Ada kursi Ibu? Cukup. Kalau tidak ada boleh ambil bangku tempel. Sudah Ibu? Sudah cukup kursinya? Baik. Tak apa-apa Ibu, santai saja. Kita ini sedang puasa. Jangan terlalu serius. Moderator jangan terlalu serius. Yang jaga kamera pun jangan terlalu serius. Santai saja. Senyum 2 kali. Baik, sudah, kita lanjut. Saya sebelumnya tidak batuk, sampai sini batuk. Baik, jadi judul kita hari ini, mengapa kita harus memuliakan Ramadan. Baik, alasan pertama, karena Allah datangkan Ramadan dengan cintanya. Itu alasan pertama kenapa kita harus mencintai Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Ramadan untuk kita, bukan untuk menyiksa kita. Allah itu sayang sekali kepada kita. Tidak ada kasih sayang yang lebih hebat di atas permukaan bumi yang melebihi kasih sayang Allah kepada hamba. Itu yang harus kita camkan baik-baik. Tidak ada satupun kasih sayang dari makhluk yang ada di muka bumi yang bisa melebihi kasih sayang Allah kepada hamba. Bahkan kasih sayang seorang ibu pun tak sanggup dan tak bisa berbanding dengan kasih sayang Allah kepada hamba. Dalam salah satu hadis disebutkan, ketika Nabi menawan tawanan perang, tak disebutkan perang apa, lalu dalam rombongan tawanan perang itu ada seorang ibu-ibu yang terbawa bersama tawanan perang. Rupanya ibu ini ada bayi, tapi bayinya tak tahu di mana. Jadi di tangan siapa tak tahu. Mungkin karena digendong sana, gendong sini. Akhirnya beliau kesusahan. Lalu beliau mencari-cari bayinya sambil berseru, memanggil-manggil. Dan setelah dia dapatkan bayinya di tangan salah seorang kawannya, langsung dia ambil, dia susui. Lalu kemudian Rasulullah dan sahabat melihat kejadian itu. Rasulullah bertanya kepada sahabat, apakah kalian mengira bahwa ibu ini akan tega untuk membinasakan bayinya? Jadi Rasulullah nanya, coba lihat ibu itu. Menurut kalian,
apakah ibu itu akan tega untuk membunuh atau melukai bayinya? Sahabat semua menjawab, tidak mungkin ya Rasulullah, tidak mungkin. Jadi karena tadi melihat ibu itu keliling sana cari sini, begitu ketemu di peluknya bayinya, diberi susu, maka sahabat mengatakan tidak mungkin ya Rasulullah. Di ujung hadis itu Rasulullah mengatakan apa? Ketahuilah, kasih sayang Allah ada abdihi, kepada hamba, itu lebih dahsyat, lebih hebat daripada kasih sayang ibu itu terhadap bayinya. Jadi pahami dulu bahawa apapun yang Allah berikan untuk kita itu berangkat dari rasa cinta, bukan karena ingin melukai hamba, terutama hambanya yang mukmin. Kalau dengan kafir, Allah berikan waktu banyak, saking sayangnya Allah dengan kafir pun memberikan waktu banyak. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, tidak ada yang lebih bersabar kecuali sabarnya Allah terhadap hinaan dari hambanya. Mudah dicipta, dikasih makan, tapi si kafir, mereka tak mengakui Allah sebagai penciptanya. Bahkan mereka mengatakan bahwa Tuhan itu ada Tuhan lain, ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Brahmana, Wisnu, Shiva. Tapi Allah tetap sabar. Allah tunggu. Apakah Allah hentikan makan untuk mereka? Tidak. Apakah Allah tahan air untuk Yahudi yang membantai mukmin yang taat kepadanya? Tidak. Israel itu kota yang maju, Tel Aviv ibu kotanya itu maju ibu, perusahaan banyak, itu anak bawangnya Amerika. Ibu sudah pernah ke Tel Aviv? Sama juga, saya juga belum. Saya baca, saya lihat di YouTube. Allah tak hentikan. Sayang sekali Allah menunggu kapan mereka taubat. Allah menunggu semoga mereka nanti akan kembali kepada Allah. Jadi begitu besar kasih sayang Allah. Makanya dalam Asmaul Husna yang Allah sebutkan pertama kali dari semua sifatnya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ketika kita membaca Al-Fatihah yang diulang 2 kali, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lalu di akhirat nanti Allah mengutamakan rahmannya daripada azabnya. Sampai-sampai iblis, dalam hadis ini, sampai iblis mengatakan, seakan-akan aku mengira bahawa aku pun akan diampuni. Jadi iblis saja sudah mulai merasa ini diampunkan, karena hari di padang mahsyar, hari ditumpahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, kenapa kita disuruh puasa? Kenapa kita disuruh sampai menahan lapar dan haus 13 jam? Ibu-ibu yang Allah muliakan, Allah itu sebenarnya tak tega menyuruh kita. Cuma karena kita harus diuji ketaatan kita kepada Allah, ujian itu yang akan membuat kita bisa memasukkan diri kita ke dalam surga. Maka perlu diuji. Allah itu sebenarnya tidak mau hambanya bersusah payah. Maka cukup banyak keringanan-keringanan yang Allah beri. Tapi masuk surga itu tidak boleh begitu saja. Tidak boleh saat kita mengangan-angankan surga, kerja kita cuma duduk, lalu buat teh pakai jeruk nipis, lalu kita beli timpan, lalu kemudian kita sambil nonton TV, kita letakkan teh dan timpan di atas sofa, lalu kita selonjorkan kaki, lalu kemudian kita nikmati drama Korea sampai 30 episod, lalu kemudian kita bersenang-senang di malam hari. Sebelum malam kita jalan-jalan sore, waktu malam kita jalan-jalan malam, waktu tengah malam kita jalan-jalan tengah malam.
Tiba-tiba hidup begitu 60 tahun, jalan-jalan, tak ada ibadahnya, tak ada solatnya. Tiba-tiba masuk surga. Oh, tidak begitu. Makanya Allah mengatakan, afahasibtum an tadkhulul jannah? Apakah engkau mengira begitu mudah masuk surga? Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sedangkan Allah belum mengetahui, belum mengetahui, Allah belum menguji, Allah belum melihat siapa di antara kalian yang paling bagus jihadnya dan paling bagus sabarnya. Jadi itu syarat masuk surga. Jadi buang jauh-jauh bahwa Allah ingin menyiksa kita dalam Ramadan. Sudah puasa, tidak ada hujan, matahari luar biasa teriknya. Ada orang yang mulai mengeluh mengatakan, medihkan gepi hujan matiga. Dari hari pertama puasa, Masya Allah semakin terik, semakin terik. Ketika kita berjalan di luar rumah ibu, terbakar. Otak terasa mendidih. Pandangan kita kabur. Sampai tidak tahu lagi di mana tempat pengajian. Nah, ini semua jauhkan dalam pikiran Allah tidak sayang sama kita. Allah tidak. Allah cuma buat ujian, sama seperti guru ketika sayang sama anaknya, untuk membuat anaknya naik derajat ke lokal yang lebih tinggi, ke kelas lebih tinggi, maka harus melalui ujian. Tak bisa anak-anak itu, seorang guru mengatakan, nak, kalian sudah kelas 5 ya, besok pindah semua ke kelas 6. Tak bisa, tetap harus ada ujian. Nah, dari mana kita tahu Allah mencintai kita sehingga membebankan Ramadan ini bahagian daripada bukti cintanya? Ibu pahami betul, ini tafsir yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi dan seluruh ulama menyetujui hikmah ini, dan ini jarang diketahui orang. Ini saya kasih tahu untuk ibu-ibu saja. Nanti ibu-ibu kasih tahu bapak-bapak. Ibu bilang, ini ilmu langka nih, banyak orang tak tahu, jangan kasih tahu orang. Biasa kan kayak gitu orang upat tu, nyampe ke begah bagop. Baik, pahami kalimat Allah ketika membebankan Ramadan. Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba, diwajibkan. Kutiba itu menulis, karena tulisan salah satu yang menyebabkan muncul perintah, maka bahasanya kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Biasa ayat itu terdengar masyhur di telinga kita biasa, tapi tahukah kita makna? Coba sekarang kita ajak berfikir ibu. Allah mengatakan, wahai orang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Adakah keterangan siapa yang mewajibkan? Kita tahu Allah, tapi di dalam ayat itu ada ditulis bahwa yang akulah yang mewajibkan kalian, atau Allah lah yang telah mewajibkan. Tidak ada subjeknya disembunyikan. Subjeknya ibu, dia kan ada subjek, predikat, objek. Objeknya ya ayyuhalladzina amanu. Predikatnya kutiba, diwajibkan. Siapa yang memberi perintahnya? Tidak ada. Cuma ditulis diwajibkan kepadamu berpuasa. Sudah jelas dua, kita yang diwajibkan, dan yang wajib itu artinya perintah untuk melakukan puasa. Tapi tidak pernah ditulis nama Allah. Nah, orang banyak yang tidak tahu ada apa ini. Kenapa Allah tak mau menulis namanya? Kenapa Allah tidak mau berterus terang, aku ya yang wajibkan kalian puasa? Ini dalam bahasa Indonesia disebut kalimat pasif. Kalau dalam bahasa Inggris disebut passive voice. Dalam bahasa Arab disebut majhul.
Jadi bukan kalimat aktif. Kalau kalimat aktif, wahai orang beriman, Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa, jelaskan. Tapi ini, wahai orang beriman, diwajibkan untuk kalian puasa. Itu kalimat pasif, bukan aktif. Tak ada pelakunya, tak ada fa'ilnya. Sekarang coba cek di semua ayat-ayat yang hampir sama dengan kalimat kutiba. Di antaranya, kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, diwajibkan untuk kalian berperang. Juga Allah tak sebut nama. Dalam masalah qisas, kutiba alaikumul qisas, diwajibkan pada kalian untuk melaksanakan qisas. Tak ada nama, tak ada yang suruh, tak ada ditulis nama Allah di situ. Dalam masalah wasiat, kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabin. Kata Allah, kalau salah seorang di antara kalian sudah merasa tanda-tanda kematian datang kepadanya, maka diwajibkan bagi kalian untuk berwasiat. Coba fikir ibu, ni senada semua ni, kutiba, kutiba, kutiba. Ada apa? Ternyata titik dua. Nanti kalau sudah ada titik dua, ibu harus lebih fokus. Para ulama ahli tafsir mengatakan bahawa Allah sengaja menyembunyikan namanya. Sebenarnya Allah ingin mengatakan, aku tak tega untuk menyuruh kalian puasa. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, aku tahu puasa itu berat bagi kalian. Bertambah berat sebab kalian tak diliburkan di kantor-kantor kalian. Bertambah berat sebab guru-guru tetap harus mengajar. Bertambah berat suami kalian tak memberi belanja untuk puasa itu. Kira-kira begitulah maksudnya. Jadi Allah ingin mengatakan, sebenarnya aku tak tega. Jadi Allah sembunyikan namanya, menunjukkan aku mencintaimu, tapi terpaksa aku suruh kalian puasa. Maka Allah sembunyikan namanya, seakan-akan dia tak ingin hambanya tahu siapa yang menyuruhnya puasa. Sudah mulai terasa cinta Allah kepada kita, ibu? Coba bayangkan, selama ini kita fikir, Allah puasa, udah puasa aja udah. Ibu, kalau ibu punya perintah yang keras, kan ibu akan mengatakan kepada anak-anak, nak, ni mamak bilang besok kalau ndak kayak gitu, maka kayak gini. Ibu akan menyuruh dengan keras. Ini kalau kamu ndak lakukan besok, lihat aja ya, ni mamak pukul kamu jelas. Tapi kalau ibu sedang sayang anak, nak, kalau boleh, ya apa yang dibilang kemarin lakukanlah, kan tak enak nanti. Macam-macam bahasanya, tak berani menyebutkan ni mamak pukul, ya, tak berani. Allah itu sebenarnya tak mau membebankan kita di dalam syariat ini. Makanya agama ini yusrun, agama ini mudah. Kata Rasulullah, yassir wala tu'assir, permudahlah urusan, jangan engkau bebankan dirimu dengan kesulitan. Ketika Allah ingin menyuruh berperang, Allah juga pakai kalimat kutiba alaikumul qital. Allah ingin mengatakan, aku tak tega menyuruhmu untuk berperang. Kalian harus mengorbankan nyawa, tertusuk, dibacok, kemudian putus tangan kalian. Allah tak tega. Maka Allah sembunyikan juga namanya. Masalah waktu wasiat tadi, Allah juga tak tega, karena memberi wasiat itu sebenarnya berat, mengalihkan harta kepada orang lain. Yang cari bapa, yang sudah capek bapa, tiba-tiba enak aja wasiatkan ke anak, ini rumahnya untuk kamu ya, kamu ya. Berat rasanya berwasiat harta untuk orang. Maka semua kalimat-kalimat itu menunjukkan Allah menyembunyikan namanya, menunjukkan cintanya. Allah seakan-akan ingin hamba tak merasa yang suruh itu Allah.
Jadi seakan-akan ya udahlah, lakukan aja lah. Nggak usah tanya-tanya siapa yang suruh lah, lakukan saja. Inilah bukti cinta Allah kepada kita, ibu. Tapi kalau yang tidak membebankan hamba, Allah tidak pakai kutiba, Allah pakai kataba. Coba lihat dalam ayat surat apa itu, lupa saya. Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Allah mewajibkan pada dirinya ar-rahmah, yaitu sifat rahmah. Langsung fa'ilnya, subjeknya rabbukum. Dengarkan kata Allah, Tuhanmu mewajibkan dirinya punya sifat rahmah. Jelas, Allah langsung pakai kataba rabbukum. Jadi kalau yang tidak membebankan hamba berhubungan dengan dirinya, Allah langsung jelas-jelas langsung. Tapi kalau sudah berhubungan dengan perintah ke hamba, sudah mulai Allah seperti sungkan, tapi tetap harus lakukan karena ini bahagian daripada ujian. Jadi oleh karena itu, setelah kita tahu kita ini sedang dimuliakan oleh Allah di dalam cintanya, maka lakukanlah Ramadan juga dengan cinta. Jadi ketika kita sedang puasa, merasa lelah, badan kita terasa hangat, perut kita ada macam-macam bunyi, ibu. Kadang-kadang bunyi daging hari megang, macam-macam bunyi. Di saat kita merasa bahwa ya Allah, mama udah lemas sekali, tak sanggup lagi, pujilah Allah. Kasih tahu di dalam hati kita, ya Allah, aku mencintaimu ya Allah. Jadi lakukan Ramadan ini bukan karena terbeban. Makanya dulu para sahabat, di antaranya Abu Bakar dalam riwayat, begitu Ramadan pergi, di malam hari raya orang bersenang-senang, dia menangis. Dia menangis. Kenapa? Dia tahu hakikat bahwa Ramadan telah pergi. Kasih sayang Allah yang luas, seluas langit dan bumi dalam Ramadan, ikut berangkat bersama Ramadan. Jadi oleh karena itu, bergembiralah. Waktu datang pengajian, datang dengan senyuman. Sampai ke tempat pengajian, jangan mengkerok. Jadi senyum, ya Allah, alhamdulillah, kita baru hari kelima, alhamdulillah. Pulang nanti dari pengajian, kan ibu harus siapkan segala sesuatu lagi. Ada yang belum belanja, ni ada yang tak pulang ke rumah. Setelah ini pulangnya ke pasar Itu jangan sampai begitu pulang menuju ke pasar Impres dalam hati kok kau ikut pengajian, kau belanjanya, kau belanja aja. Ila kau kau bangai geroi. Jangan begitu. Di pasar Impres tu senyum. Tapi tunggu orang. Kasih tahu sama Allah, aku lelah karenamu ya Allah. Aku capek ya Allah, tapi aku tahu engkau akan menggantikannya dengan surga ya Allah. Jadi Ramadan itu harus semangat, bahagia. Ustaz enak bilang, Ustaz 2 jam lepas itu pergi, katanya. Makanya begitu hidup dalam Ramadan itu. Kadang-kadang kan ibu capek baca Quran, berapa kali khatam, pokoknya saya harus dapat 2 kali khatam. Padahal bibir begitu kering, tapi kita terus lanjutkan ayat demi ayat. Kita lihat lagi halaman berikutnya. Hana truk lagi. Hana, ya kita lihat 2 lembar. Di mana ini? Di mana berhentinya ini? Semakin jauh, semakin mengerikan ini. Tapi bahagialah, berbahagialah. Karena Allah sudah mengatakan as-sawmu li wa ana ajzi bi. Ramadan itu milikku, aku langsung yang akan membalas hamba-Ku. Tidak berlaku lagi hitungan antara 10 sampai 700 kali lipat. Seseorang yang puasa Ramadan dengan sangat percaya kasih sayang Allah, imanan, lalu dia berjaga-jaga agar Ramadannya tak batal. Siang lelahnya luar biasa, malam kemudian dia bangkit, lalu dia lakukan tarawih dengan semangatnya karena berharap dari Allah
Apa kata Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan semua dosa-dosa yang telah berlalu. Tidak ada hadiah yang lebih hebat kecuali pengampunan dosa. Kenapa? Walaupun banyak sekali pahala, kalau dosa tidak dihapus, belum tentu kita menang di padang mahsyar nanti. Begitu ditimbang, ternyata bisa jadi dosa melebihi daripada amal kita. Makanya Allah ingin buat amal naik, dosa hilang. Caranya bagaimana? Cuba lihat kasih sayang Allah begitu cintanya. Di dalam Ramadan langsung dikali lipatkan, tak terhingga. Tak terhingga. Yang dosa digugur-gugurkan. Begitu kita salat, Allah letakkan dosa di pundak. Begitu sujud, berguguran. Tapi jangan dicari habis salat. Mana dosa tadi? Jangan. Dengan zikir saja, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tutup ke 100 kalinya la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Kafarallahu khatayahu walau kana misla zabadil bahr. Allah akan ampunkan semua dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi dosa itu diampunkan, dihapuskan, hapus. Yang pahala dikasih naik. Ini apa ini ceritanya nih? Ini cerita Allah sebenarnya menginginkan kita masuk surga. Allah sudah siapkan tempat, yaitu jannah, surga, yang penuh dengan keindahan, tidak diselingi dengan kesusahan. Kita di sini kan bahagia, tapi terselingi dengan kesusahan. Kan nampak wajah ibu kan wajah bahagia, tapi ada guratan-guratan wajah susah, terutama yang kredit belum habis. Susah. Di surga tak ada lagi. Inna ashabal jannatil yawma fi syughul. Sesungguhnya penduduk surga semuanya nanti disibukkan. Semua sibuk. Sibuk apa? Fakihun, sibuk bersenang-senang. Masya Allah, sibuk bersenang-senang. Berarti tidak ada lagi perkara yang membuat terbeban. Ada salat lagi kak nanti? Tidak ada. Ada puasa lagi? Tidak ada. Ada pengajian lagi? Itu yang paling ibu suka. Alhamdulillah anak boleh mengaji. Alhamdulillah nyoronya kujaan namangan. Menyukan karena di WA aku jadung katanya. Berarti ada beban. Jadi ibu-ibu yang Allah muliakan, rasakanlah cinta Allah dalam Ramadan. Allah melihat, memantau, ini hambaku Masya Allah, dia tahan dirinya dari sahurnya, dari waktu subuhnya sampai menjelang maghrib, 13 jam, setetes air pun tak kita masukkan. Ini yang Allah suruh tahan dari minuman halal atau minuman haram? Minuman halal. Yang Allah suruh tahan dari makanan halal atau makanan haram? Makanan halal. Allah mengatakan apa? Dia yada' syahwatahu wa ta'amahu li ajli. Lihatlah hambaku, dia tahan syahwatnya. Dia tahan syahwatnya, keinginan untuk mengupat ditahannya. Kan kita mulai menahan-nahan kan. Sampai di grup WA kan kita mengatakan jangan ngupat dulu ya bulan ni. Habis hari raya kita mulai lagi. Ini hamba ni bukan menahan, hanya menahan sementara berarti. Ada yang Masya Allah istrinya seksi, apalagi istilahnya itu ibu, dan suaminya begitu pulang kerja melihat istrinya timbul syahwatnya, tapi teringat ni Ramadan ni, akhirnya dia tahan ibu. Istrinya juga menahan diri. Dia tahan karena Allah. Tapi kalau istrinya sudah nenek-nenek, itu tak perlu ditahan-tahan ibu. Ini mudin geroi. Makanya ibu-ibu yang Allah muliakan, ternyata Allah begitu mencintai kita. Apa? Oleh karena itulah makanya Allah kabulkan semua permintaan. Meminta apa? Kata Allah.
Salah satu sunnah dalam Ramadan adalah berdoa setelah berbuka puasa. Habis mengucapkan zahabat dhama, atau boleh Allahumma lakasumtum, itu walaupun hadisnya dhaif tapi tidak ada yang melarangnya. Bahkan para ulama menyuruh menggabungkan. Habis baca doa itu jangan lupa minta sama Allah. Apapun ibu minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking Allah mencintai kita, Allah sudah bilang tadi dalam hadis qudsi, kata hambaku, dia tahan dirinya, dia tahan makannya, dia tahan minumnya hanya karena aku. Kan kita kalau bukan karena Allah, mana mau kita bertahan, ibu? Kan bisa saja kita berwudu 3 kali kumur, yang keluar 2 kali. Bisa kan diam-diam dan tidak ada yang tahu kan? Ibu pulang langsung masuk kulkas minum, lalu baru keluar. Ada yang tahu? Tidak ada. Tapi kenapa tidak mau lakukan? Allah Subhanahu wa taala nak puasa, nak Allah lihat, nak jangan, nak sayangnya Allah. Makanya ketika setelah selesai doa berbuka puasa, jangan lupa tambahkan doa, mintalah apapun mintalah. Rasulullah mengatakan lis-shaim inda fitrihi da'watun la turad. Orang yang sedang berbuka puasa, inda fitrih, fitrun itu berbuka, artinya berbuka. Disebut Idul Fitri, hari raya untuk berbuka. Kalau nama ibu Fitri, berarti ibu orang yang terbuka. Ya, maksudnya orangnya terbuka begitu. Dan itu tidak penting. Mintalah apapun kata Rasulullah, maka la turad, doamu tak tertolak. Ini yang paling banyak ditinggalkan hari ini. Habis Allahumma lakasumtu, langsung mukanya kami caluk langsung. Tidak ada doa. Padahal 30 hari Allah beri kesempatan. Mintalah. Kenapa Allah sayang sekali ibu? Tadi engkau telah lelah karena aku. Mintalah kata Allah. Makanya minta. Apapun, minta kebahagiaan dunia, minta kebahagiaan akhirat. Yang belum kahwin minta kahwin. Yang sudah kahwin dah cukup. Yang belum punya rezeki anak, mintalah sama Allah. Yang sudah terlalu banyak, mintalah berhenti. Ya Allah, sudah 13 orang, ya Allah, sudah cukup, ya Allah. Mana tak tentu tu, ada orang yang Allah beri rezeki kadang-kadang terlalu subur. Dipegang jilbabnya saja hamil, dipegang jilbabnya hamil. Nah, yang model lagi jangan. Minta sama Allah ibu. Allah itu tidak lalai dari doa hamba. Cuma Ustaz, kenapa saya sudah minta kok tidak diberi anak sampai hari ini? Allah tahu dengan ilmunya, ini hamba yang ku sayang ini, kalau ku beri anak, nanti anaknya yang akan membuat dia menjadi lalai dengan menyebut namaku, maka Allah tidak beri. Makanya Nabi Khidir membunuh seorang anak. Ditanya sama Nabi Musa, kok dibunuh? Dia kan tidak berdosa. Apa kata Nabi Khidir? Allah menyuruhku membunuhnya karena nanti anak ini kalau besar, dia yang akan mengkafirkan ayah ibunya, penyebab kekafiran ayah ibunya. Makanya jangan sedih-sedih hidup ni ibu. Yang belum punya jangan sedih, yang belum kahwin jangan sedih, yang sudah kahwin beberapa kali jangan sedih. Hidup itu memang begini. Nanti kita ni puncak cinta Allah ketika dibuka pintu surga. Apa kata Allah? Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kata Allah. Masuklah dengan kebahagiaan, dengan rasa aman. Tidak ada lagi rasa-rasa tidak amannya. Nah, oleh karena itu sebelum memasuki itu, rasakan cintanya di dalam Ramadan. Nah, jadi ini alasan pertama kenapa kita harus memuliakan Ramadan. Ternyata karena Allah memberi Ramadan dengan alasan mencintai kita. Dah lama ibu, dah lama, hampir kiamat ni. Dah lama lagi, ya. Mungkin generasi kita yang ketiga dan keempat yang akan datang mungkin kiamat. Karena tanda-tanda kiamat itu semakin dekat. Salah satu tanda yang dulu tak terprediksi, hari ini telah kita dapatkan kenyataan di depan mata, banyaknya pembunuh
pembunuhan. Jadi sahabat sampai nanya, "Ya Rasulullah, bukankah kita dulu juga bunuh-membunuh? Kita bunuh kafir, orang jahiliyah bunuh kita bunuh kafir Quraisy. Banyak korban bunuh-membunuh." Kata Rasulullah, bukan itu tanda kiamat, tapi tandanya adalah yang membunuh adalah orang-orang yang terdekat. Suami bunuh istri, istri bunuh suami, ayah bunuh anak, ya, keponakan bunuh pamannya, si kakek bunuh cucu. Sekarang coba lihat berita ibu, setiap hari. Dulu tak nyangka, tahun-tahun 80-an ada kayak gitu kejadian. Hari ini marah sama istri, anak 4 orang masih kecil-kecil, dibekap dengan bantal, dimatikan semuanya. Gara-gara marah dengan istri. Kan gila ibu. Anaknya sendiri manis-manis, comel-comel, mirip Ipin semua, tega dibunuhnya. Masya Allah. Apa itu? Tanda kiamat. Di Sulawesi sebulan yang lalu, seorang makcik adik membunuh anak kakaknya untuk mengambil kalung, digorok, diputuskan lehernya, umur anak 8 tahun. Jadi hari ini kiamat itu memang sudah di depan mata, maka jangan lalai lagi. Jadi ini yang menyebabkan Ramadan kenapa dimuliakan yang pertama. Yang kedua, ini baru yang pertama. Yang pertama sudah hampir 1 jam. Masih lama ini ibu. Saya sudah bilang sama panitia. Oh, saya tidak bilang apa-apa sama panitia tadi. Bukan panitia sini yang saya bilang, udah tidak panitia tempat lain. Ya sudahlah. Yang kedua, kenapa harus memuliakan Ramadan? Karena ternyata Ramadan ini, puasa ini salah satu pembela kita di alam kubur. Nah, jadi mau sewa pengacara di alam kubur kita, berpuasalah dengan baik. Kita ini ketika digiring jenazah kita, dibawa jenazah kita ke kuburan, yang mengikuti kita itu 3 perkara. Kata Rasulullah, yattabi'ul mayyit salasah. Yang mengikuti jenazah 3 perkara. Yang pertama adalah ahluhu, keluarganya. Kan keluarga datang tuh, anak-anak ikut di belakang jenazah semuanya, adik ipar, kakak ipar, mertua, semua ikut. Yang kedua, wa maluhu, hartanya. Mobil kita dibawa ke kuburan, motor kita dipakai anak kita, semua dibawa. Pakaian yang anak kita pakai dari harta kita juga dibawa ke kuburan, mengikuti jenazah kita. Yang ketiga, amaluhu, amalnya, kata Rasulullah. Jadi ada 3 perkara yang ikut menemani jenazah waktu dihantarkan ke kuburan. Lalu Rasulullah menyambung, wa yarji'u isnani, yang 2 perkara pulang kembali. Yang 2 perkara balik. Wa yabqi wahid, yang tertinggal hanya 1 perkara. Yang pulang ahluhu wa maluhu, keluarganya pulang, hartanya balik. Tak ada seorang istri pun yang mau bersama kita di kuburan sampai 24 jam, tak ada. Anak kita yang paling kita cintai, yang kita beri jajan, kita kasih nafkah, ternyata mampu bertahan di samping kuburan kita 2 jam, 3 jam. Setelah itu mereka pulang. Di hari pertama masih ada tangisan, di hari kedua sudah kering air mata, di hari ketiga anak kita sudah mulai bermain dengan temannya lain, sudah mulai panggil-panggil dari depan rumah, "Aman," katanya, "main yuk." Udah mulai itu hari ketiga itu. Udah lalai lagi dia tuh. Istri sudah sibuk dengan perkataan beloboh mano, ya, buat lado, karena adat istiadat kampung harus sediakan itu. Nak sempat mikir ke kita itu. Dalam kepalanya cuma mendengarkan teriakan-teriakan dari tetangga, "Nyamah minyak ke habis," katanya.
kerupuk muling hanali katanya. Jadi sibukkan dengan teriakan itu. Sempat mikir kita di kuburan? Tidak. Hari ke-7 cuti selesai, masuk kantor lagi, ketemu sama teman-teman yang bestie forever. Sudah selesai di situ. Sebulan, 2 bulan tak lagi terfikirkan. Kalaupun terfikir sesekali menjelang hari raya, yuk ke kuburan papa yuk. Nak, ini hari raya ni kita ke kuburan papa ya nak. Sesekali. Apalagi kalau anak-anak tak saleh, tak pernah terucap Rabbighfirli. Jadi kita ni tak perlu terlalu berharap bahawa manusia akan setia ke kita sampai selama-lama, tak. Seorang isteri begitu ditinggal suaminya, bahkan mungkin ada yang tak lama kemudian sudah mendapatkan lamaran. Jadi orang sudah mulai daftar-daftar, ya. Ditanya apa syaratnya, disebutkan harus WNI, ya, kemudian berumur 17 tahun ke atas, KTP harus nampak depan belakang, sampai segitunya. Uang pendaftaran berapa? Ya 30 manyam lah katanya. Begitulah kehidupan. Jadi siapa yang paling setia? Hanya satu, kata Rasulullah, wa yabqi wahid, amalmu. Amal itu ibu kapan mulai muncul? Ketika selesai 3 pertanyaan dalam hadis riwayat Ahmad. Selesai ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Selesai ditanya itu, lalu kemudian habis kita jawab, selesai sudah. Berdatanglah semua amalan berkumpul menjadi satu makhluk paling indah, bercahaya, wangi, tampan sekali. Lalu kita tanya, ini bunyi hadis, kita tanya, man anta, siapa engkau? Dia jawab, akulah amal salehmu di dunia. Disitulah kita bersamanya, bercanda, dia yang temani. Ternyata yang paling setia adalah amal kita. Yang lain sudah lewat. Itu isteri aja tidak bisa setia penuh, apalagi suami. Kalau isteri yang meninggal, suami lebih parah lagi, Bu. Di hari keempat dia sudah mulai memandang di antara orang yang takziah. So, dia tanya sama kawannya, na janda hinadira, kayak gitu dia tanya. Karena kenapa? Dia memikirkan ni anaknya, ya Allah, tidak ada yang pelihara. Dia mau ke kantor, anaknya siapa yang ini? Sudah mulai. Kalau seorang ibu itu biasanya bertahan tuh, karena perempuan pun ada hormon yang menyebabkan dia tak memikirkan ke arah seksual. Tidak. Saya pernah tanya itu ke dokter. Nama hormonnya testosteron. Ibu aja lah yang hafal tu dah. Makanya perempuan tu aman. Ada yang menjanda sampai puluhan tahun, aman aja, tidak ada masalah, aman. Yang penting Oriflame jalan, Tupperware jalan, jualan panci jalan, asal ada uang belanja, aman itu. Kalau laki, walaupun jalan gaji, tetap dia memikirkan itu. Itu lebih parah lagi, itu tidak mikir. Hari ke-7 dah tidak mikir lagi dia itu. Ada memang dia tunggu-tunggu supaya mati cepat. Makanya ibu-ibu yang Allah muliakan, siapa salah satu pembela kita di akhirat, di alam kubur nanti? Puasa kita. Dan ini berdasarkan hadis dari riwayat dari Ka'ab, ya, dari Hatim bin Addi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya panjang. Saya bacakan terjemahnya saja, Ibu, ya, karena kita waktu terbatas, ya. Jadi hadis dari Ibnu Abi Dunya bin Addi dari Ka'ab berkata, ya, ketika hamba diletakkan dalam kuburnya, saya terbacakan terjemah saja, amalan-amalan kebaikan seperti salat, puasa, haji, jihad, sedekah mengawalnya dengan ketat. Malaikat azab mendatanginya dari arah kedua kakinya, maka salatnya berkata, pergilah, karena dia telah lama berdiri salat karena Allah dengan kedua kaki ini. Maksudnya salat mulai membela kita, mengatakan, sudah jangan tanya apa-apa dari kaki ini. Kaki inilah dulu yang pergi menuju ke masjid, kaki inilah yang sampai asam murad demi menegakkan salat, sampai bengkak-bengkak. Pergilah, jangan tanya apapun dari sini.
Lalu kemudian malaikat azab mendatangi dari arah kepalanya. Disitulah puasa berkata, tidak ada jalan bagi kalian ke sini. Ia telah lama merasa haus karena Allah Ta'ala di dunia. Karena ketenggorokan berada di kepala, makan berawal dari kepala, maka kepala berkata, jangan dari sini. Ini mulut ini kerongkongan ini menahan tidak makan, tidak minum karena Allah. Tak usah tanya apa-apa dari sini. Jadi puasa mulai membelanya. Kita lengkapkan hadisnya. Lalu malaikat azab mendatanginya dari arah tubuhnya. Ibadah haji dan jihad kemudian berkata, pergilah. Dia telah mempayahkan dirinya dan badannya untuk berhaji, berjihad fisabilillah. Tak ada jalan bagi kalian di sini. Karena haji itu kan satu tubuh kita korbankan. Berjihad apalagi ditusuk di perut kita, dicincang, maka jihad dan haji mengatakan, udah tak usah dari sini. Ini tubuh ini yang dulu melelahkan diri untuk haji dan jihad. Kemudian malaikat azab mendatangi dari arah kedua tangannya. Sedekahnya berkata, menyingkirlah dari sini. Karena tangan inilah yang telah mengeluarkan sedekah untuk Allah Subhanahu wa taala demi menggapai ridha Allah. Pergilah dari sini. Jadi semuanya membela. Lalu kemudian malaikat berkata, dengan begitu selamat bersenang-senang di dalam keadaan hidup maupun mati. Selamat sudah selesai. Makanya pembela kita di hari kuburan, di hari alam barzah nanti, salah satunya adalah puasa. Oleh karena itu ibu-ibu, jadikan puasa itu sebagai pengacara kita. Kapan dia bisa jadi pengacara kita? Kalau puasa kita diterima. Itu yang jadi masalah. Kalau tidak diterima, mana bisa? Makanya waktu melakukan puasa itu sama kayak orang salat. Kalau rukun salat sudah selesai, salatnya sah tidak? Sah. Syarat sah salat sudah dapat, rukun salat sudah dapat, salatnya sudah sah. Pertanyaannya, makbul tidak? Sah sudah sah, artinya tidak perlu qadha. Makbul tidak? Nah, ketika pertanyaan makbul, kembalinya kepada kekhusyuan. Salat bagus, pokoknya kayak mana imam, dia kayak gitu salatnya. Tapi dia terikuti dengan irama imam. Allahu Akbar, orang sujud, dia sujud. Tapi pikirannya dari awal melayang, ibu. Tak dapat itu. Tarawih lakukan, lutut capek. Tapi dari awal, dia tak tahu. Tak masuk ke hati pun salat itu. Itu bayangannya, berarti salat itu tak makbul. Maka dia tak bisa jadi pembela. Ramadan juga begitu. Puasa udah. Saya nak makan apa-apa dari sahur. Udah selesai, saya tunggu buka puasa. Sudah sah, asal sudah niat. Imsak, sudah 2 rukun itu aja dah cukup. Karena rukun puasa kan cuma 2. Niat, kemudian menahan diri dari yang membatalkan. Jangan makan, minum. Jangan memasukkan sesuatu dari rongga berlobang. Rongga berlobang itu ada berapa? Ada 5. Mulut, hidung, telinga, kubul, dubur. 5. Jangan memasukkan sesuatu dari rongga berlobang dengan sengaja. Sudah selesai, kita udah jaga. Nanti di hari Ramadan ke-8 pernah jatuh ke sumur. Cuma waktu ditendang mas suami jatuh ke sumur. Masuk kita ke dalam sumur. Lalu ketika kita bangkit udah gemuk gitu. Udah masuk air di mana-mana. Batal tak puasanya? Tidak, karena tak sengaja. Kita tak sengaja, cuma sudah boleh gugat cerai. Masa ditendang sampai damang-damon? Itu dijaga saja sudah. Lalu muntah dengan sengaja. Lalu kemudian menahan diri dari hubungan suami isteri. Tidak melakukan istimna. Istimna itu onani, masturbasi. Apapun yang mengeluarkan sperma. Sudah kita tahan. Selesai. Masalahnya diterima tidak? Nah, disitulah perlu melaksanakan hal-hal yang disukai Allah agar makbul Ramadan kita. Apa ibu di antaranya? Lakukanlah yang sunnah. Kalau Ramadan itu mau makbul, sah sudah sah.
Cuma Allah terima enggak? Lakukanlah yang sunnah, tinggalkanlah yang makruh. Jadi buat Allah terima pemberian kita itu dengan ridhanya. Apa aja yang harus dijaga agar puasa bisa jadi pembela dan makbul tadi? Dari sunnah, disunnahkan sahur, disunnahkan memperlambat sahur, disunnahkan mempercepat berbuka, disunnahkan sering-sering memberi makan orang berbuka puasa, bersedekah. Itu bahagian daripada kemakbulan. Ibu, saya punya perusahaan, jam kerja udah masuk, si pegawai udah masuk jam 7, pulang jam 5, tapi kerjanya tak bagus. Kadang-kadang sedikit dikasih lebih kerja dia marah-marah. Kira-kira kalau saya punya karyawan begitu, saya pecat apa enggak? Pecat. Saya suruh ni ada tambahan sikit, langsung, Pak, ini kan bukan kerjaan saya, Pak. Bapak kok kayak gitu, Pak? Enggak begitu. Kan saya akan nyaut, hai, ini perusahaan ke, begitu kan? Kalau orang sudah marah kan begitu. Mana ada bahasanya, ini perusahaanku ya. Mana ada begitu orang sudah marah. Enggak keluar, pasti keluar nyonya perusahaan ke, nyonya galak debit. Pasti begitu. Makanya kita kalau cuma Ramadan yang melakukan yang rukun, Allah menganggap ya sudah, dia sudah puasa. Tetapi dia tak amalkan yang dicintai oleh Allah. Tak sahur, bahkan sahur terlalu cepat, tak mengikuti tuntunan Nabi. Lalu kemudian ketika berbuka dia tak ikut tuntunan Nabi. Nabi berbuka dengan kurma, dia berbuka dengan mie calu. Seharusnya kan beli kurma 3 kilo cuma 150.000, Ibu. Kalau Ibu tak tahu beli di mana, Ibu carilah. Saya tidak jualan kurma. Ikuti sederhana saja punya Nabi ini. Karena Allah mengatakan apa? Barang siapa yang taat kepada Nabi telah taat kepada Allah. Barang siapa yang mencintai Nabinya dikumpulkan satu surga bersama Nabinya. Innaka ma'aman ahbabta. Lalu kemudian memberi makan orang berbuka puasa itu amalan paling hebat yang paling cintai Allah. Karena Ibu, kita ini tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat dan ridha Allah. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, la yudkhilu ahadam minkum al-jannah amaluhu al-jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa birahmatin min Allah. Apa kata Nabi? Tidak akan amalmu memasukkan engkau ke dalam surga, juga amalmu tidak akan bisa menjauhkan engkau dari api neraka. Wala ana, begitu juga aku, kata Rasulullah, illa birahmatin minallah, kecuali karena rahmat Allah. Ini apa nih maksudnya? Ini harus dipahami betul. Para ulama mengatakan amal saleh kita tidak mampu membeli surga. Jadi tidak bisa surga itu terbuka dan bisa dibeli dengan amal saleh. Walaupun setiap subuh kita melakukan salat sunnah qabliyah yang pahalanya lebih besar daripada dunia dan isinya. Hidup kita sudah 50 tahun, berarti 50 kali subuh. Mana 50 kali subuh? 1 tahun 365 hari. Dikumpulkan pahala itu, mungkin entah bagaimana sudah banyaknya. Belum lagi pahala kita hantar jenazah, dapat pahala 2 gunung Uhud, belum lagi jenguk orang sakit, belum lagi pahala salat jamaah, macam-macam. Dikumpulkan semuanya untuk membeli satu rumah di surga pun tak sanggup. Karena surga itu dibuat di atas kemampuan tawaran kepada manusia. Makanya Rasulullah mengatakan surga itu tak pernah terlihat oleh mata, wala uzunun sami'at, dan tak pernah didengarkan oleh telinga, wala khatarat bibalin, tak pernah terfikirkan, tak pernah terlintas dalam pikiran siapapun. Analoginya begini Ibu-ibu, ini kita harus pahami betul agar Ramadan kita bisa jadi pembela. Analoginya, kalau seorang PNS, saya kasih contoh PNS lah, karena saya bukan PNS, jadi lebih mudah, jadi tidak kena saya.
Kalau seorang PNS dengan gaji 3.600.000, berapa gaji PNS sekarang? 3.600.000. Potong BPJS 300. Berarti tinggal 3.300.000. Ini seorang PNS nih, seorang suami PNS, uang 3.300.000. Dia berangan-angan untuk membeli rumah yang harganya 5M dengan segala fasilitas yang paling indah. Pokoknya imbang-imbang sama rumah Ustaz Solmed lah. Itu contoh. Dah. Dia pingin beli rumah itu, gaji 3.300.000. Pertanyaannya, kira-kira berapa tahunkah dibutuhkan untuk bisa mengumpulkan uang sebanyak 5M agar rumah itu terbeli? Itu di 3.300.000 tu, itu di situ uang belanja, SPP anak, bayar anak, kredit motor Astuti pertama, itu dengan itu. Berapa tahun untuk bisa membeli rumah 5M itu? Jawabannya apa Ibu? Mati hidupmu Ibu. Jawabannya mati hidupmu. Ditunggu 25 tahun, yang terkumpul cuma 25 juta. Ditunggu lagi 50 tahun lagi, ternyata cuma 50 juta. Dia mati belum terbeli. Tak sanggup beli surga. Amal ini tak sanggup beli surga. Jadi kayak mana caranya bisa dapat rumah 5M itu? Ada cara. Bertemanlah dengan Prabowo. Ini saya kasih tahu caranya. Bertemanlah dengan Prabowo. Kalau kita taat pada Prabowo, apa yang dibilang, apa yang dia bilang kita lakukan. Kata Prabowo, menangkan di Aceh misalnya, kita berjuang habis. Akhirnya Prabowo mengatakan, kamu dah ada rumah belum? Belum. Kamu sukanya yang mana? Itu rencana yang 5M itu. Udah ambil aja, biar saya bereskan. Prabowo 2 triliun Ibu, termasuk tanah-tanah yang di Takengon. 2 triliun. 5M kan sama kayak orang keluarkan uang 500.000. Ternyata terbeli. Kenapa? Karena Prabowo. Dah paham maksudnya? Tidak akan sanggup kita beli surga. Tapi ketika Allah ridha dengan amal kita, dilihatnya, Masya Allah hambaku ini malam tahajud, pagi baca Quran, semua karena aku. Allah mengatakan, mau rumah yang mana? Ya Allah, rumah yang di surga. Masuk aja, udah aman tuh, masuk aja, kata Allah. Aku yang kau beri. Begitulah. Makanya kita ini perlu menjaga amal kita agar diridai. Jadi jangan asal-asalan Ramadan. Jangan hanya kemudian makan tunggu berbuka. Kejar apa yang disukai oleh Allah melalui petunjuk Nabi-Nya. Kalau Nabi bilang banyak-banyak memberi makan orang berbuka, kejar itu tiap hari Ibu. Hantar sana, hantar sini. Ibu punya tetangga miskin beberapa orang. Ibu ketika beli es bandung sama orang Aceh, Ibu beli biasanya 1. Tapi setelah mendengar pengajian ini, Ibu beli 3. Kok 3? Ini 4 nih. 3 lagi Ibu. Ya. Ibu beli 3. Lalu kemudian yang 1 untuk Ibu, yang 2 berikan ke anak yatim samping rumah, berikan ke fakir miskin. Seluruh pahala milik mereka 1 rumah. 1 rumah. Yang meminum hasil pemberian kita, seluruhnya diambil oleh Allah tanpa mengurangi pahala mereka, diberikan untuk kita. Allah mulai melihat, kata Allah, bagus, itulah yang kuinginkan. Karena muamalah dengan manusia, sosial, itu lebih tinggi derajat dari amalan-amalan sunnah yang berbentuk ibadah. Makanya ketika Nabi ditanya, amalan apa yang paling dicintai Allah ya Rasulullah? Rasulullah jawabnya, engkau masukkan rasa bahagia ke dalam hati seorang muslim. Engkau lepaskan kesulitan hidup muslim, seorang mukmin. Lalu engkau bereskan hutang seorang mukmin. Jadi ada orang miskin terhutang di kedai kelontong, kita datang, padu hutang ibunya. Banyak kali nak sanggup bayar, udah saya bayarkan.
paling dicintai Allah. Lalu kemudian tatruda anhu ju'an, engkau buang atau engkau usir rasa lapar mereka. Kita yang kasih beras. Itu semua bahkan lebih hebat kata Rasulullah daripada i'tikaf di masjidku selama sebulan. I'tikaf bukan salat. Kalau salat, sekali salat Masjid Nabawi, 1000 kali salat tempat yang lain. Ini i'tikaf sebulan, di dalamnya salat, zikir, duduk terus-terusan di dalam itu. Lebih hebat menolong seorang mukmin, memberi makan seorang mukmin daripada i'tikaf di masjidku ini, kata Rasulullah. Ini hadis sahih. Makanya orang salah kaprah. Quran khatam berkali-kali, tarawih tak pernah tinggal. Kalau salat jamaah terus, tapi create mati create. Ini sudah salah faham ni. Ini orang tak mana bahagian yang paling dicintai Allah. Makanya dalam Ramadan itu, untuk membuat Allah ridha dengan Ramadan kita, agar jadi pembela di alam kubur, banyak-banyak tolong orang ibu. Ya sesuai kemampuan kita lah. Kasih sedekah sana, kasih sedekah sini. Ibu boleh berikan apapun. Ibu kasih minyak, ibu kasih gula, kasih beras, ibu beli telur, beli 1 papan, kirimkan. Setiap hari mereka menggoreng telur itu, maka setiap kali mereka berbuka, pahalanya untuk kita. Allah ridha. Ibu bisa bayangkan orang miskin terima papan 1 telur. Papan 1 telur. Kayak mana terima papan 1 telur? Bisa bayangkan terima telur 1 papan ibu, yang dia tidak pernah, biasanya dia beli ibu 2 biji, 3 biji, itu pun dia teriak-teriak manaknya, nak kablo apa manok, 2 boh, hanali apa manok di rumah, 2 biji suruh beli ibu. Tiba-tiba datang 1 papan, bahagianya hati, dia bilang sama Allah, ya Allah, selamatkanlah ibu itu ya Allah, buat dia awet muda ya Allah, nampak kali tua mukanya ya Allah, macam gitu-gitu kan. Ini orang miskin ini kurang ajar juga nih doanya nih kan. Jadi ibu yang Allah muliakan, Allah ridha, Ramadan kita diterima. Makanya hati-hati juga kalau memberi, jangan menyakitkan perasaan orang. Jadi kasih, apa kunci memberi? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah tidak akan berikan engkau kebaikan sampai engkau memberi apa yang paling engkau cintai. Jadi kalau kita suka minuman tertentu, itu yang kita kasih. Ini tidak untuk kita beli es teler. Untuk orang kita beli cuma teh poci di samping jalan. Es teler 12.000 yang model kualitas KW 1, teh poci 5.000. Itu biasa dia buat sendiri. Kasih apa yang kita suka. Kalau ibu kasih bororom yang kita suka, orang suka. Kita tak suka, jangan kasih ke orang. Artinya jangan pilih, nak yang enak-enak di rumah aja, nanti kasih ke tetangga. Kaju bawa risol-risol yang dimerduhnya aja kaju. Kata ustaz suruh memberi. Kita kasih risol ibu cekang. Risol cekang ibu. Begitu digigit, lengket, gigit palsunya lengket di risol itu. Ibu. Bayangkan sakit hatinya orang miskin. Makanya saya bilang bahwa kasih yang bagus ibu. Ibu kalau kasih bororom ke masjid, orang berbuka senang, itu kasih bororom yang berkualitas, yang isi dalamnya gula merah. Waktu digigit, cerot, mengalir gula merah di sini ibu. Dipiam sekali lagi ibu supaya tidak mubazir. Ini kasih bororom, begitu digigit, puff, keluar angin. Jangankan gula merah, gula putih pun tak ada. Orang sakit hati, kata orang miskin, ya Allah jangan ambil pahalaku untuknya ya Allah. Kok sakit hatiku diterima begini. Mau dia buang, tak tahu mau buang di mana, terpaksa ditelan. Makanya buat Ramadan ini makbul, baru bisa jadi pembela. Begitu. Bu. Jadi nanti selain daripada amal yang itu, perbanyak diri untuk selama Ramadan menuntut ilmu. Kayak gini nih, istighal bil ilmi, menuntut ilmu. Ini bagus sekali nih amalan ini dalam Ramadan ibu. Di mana-mana tempat menuntut ilmu, orang yang datang ikhlas tak ikhlas, yang malaikat tetap hadir. Yang malaikat tetap hadir. Ini malaikat hadir.
Samping saya malaikat, samping ibu malaikat. Tapi malaikat tak berjerawat. Maka ibu jangan lihat ke samping. Jadi ibu-ibu yang Allah muliakan, setelah ini apa lagi? Sambung lagi baca Quran. Nanti menunggu salat zuhur. Begitulah hidup kita sampai Allah mengatakan, ku terima semua amalmu. Satu saja diterima sudah cukup untuk masuk surga. Karena kita tadi kalau kumpulkan amal, tidak bisa buka pintu surga. Satu amal yang Allah ridha bisa masuk surga. Makanya seorang pelacur melacur setiap waktu hanya karena memberi minum seekor anjing, masuk surga kata Nabi. Itu hadis riwayat Muslim. Masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing. Kata Nabi, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Dalam hati yang basah tetap ada pahala. Rupanya anjing itu punya hati. Dia mengatakan, ya Allah, itu maksud bahasa Nabi, ya Allah, aku diberi minum oleh hambamu. Padahal pelacur masuk surga. Itu Allah, hadis itu ingin mengatakan apa? Masalah masuk surga itu hak Allah, bukan hak kita. Makanya kita ni tidak usah terlalu merasa bahwa orang lain bukan surga. Bisa jadi ada amal dia yang diperhitungkan Allah, walaupun kecil. Ini kuncinya. Jadi hadis itu mengatakan tentang suka-suka Allah lah. Yang punya surga Allah, suka-suka Allah. Dan Allah masukkan surga kalau dia sayang pada seorang hamba dengan berbagai amal. Kan hamba ini kan tidak bisa sempurna beramal, ibu. Mana ada yang sempurna beramal? Kadang-kadang diselingi dengan kejahatan sekali. Tapi kalau dia taubat, Allah senang. Jadi jangan sampai hadis itu dijadikan sebagai kesimpulan, okey gitu cara masuk surga. Lalu besoknya ada yang jadi pelacur, lalu cari-cari anjing. Cari ini anjing-anjing haus, ibu dikasihnya minum. Oh enggak. Itu kisah itu Allah ingin bilang surga milikku ya, suka-suka aku ya. Pelacur pun bisa masuk surga hanya dengan menolong anjing. Kalau anjing dengan segelas air, dengan satu sepatu dia turun tu, dimasukkan air ke dalam sepatunya. Satu sepatu. Ya betul. Air satu sepatu. Air satu sepatu masuk surga. Kita tiap hari kita kasih es bandung untuk fakir miskin. Masuk surga enggak? Masuk, Masya Allah. Ibu nanti berenang di surga dengan es bandung itu. Ada sungai es bandung. Bayangkan ibu. Makanya jadikan Ramadan itu makbul. Berbagus-baguslah menjalani Ramadan. Seriuslah. Jadi kalau malam tu habis Isya, semangat. Ya, habis Isya tu nak yuk solat, kita solat. Semangat ibu. Jadi jangan begitu azan Isya ka tarawih dong. Habis tarawih ku ke anda aja ana mangan. Jangan begitu. Ya. Itu yang kedua. Sampai jam berapa? Di sini tertulis Ustaz titik 3 durasi 40 sampai 50 menit ya. Ini sudah 1 jam lebih. Tapi ya sudahlah, kan kita sampai jam 9 kan. 10 menit lagi. Setelah itu kita bertanya jawab. Nanti 10 menit lagi kita lalu tanya jawab. Setelah itu bagi-bagi hadiah. Setelah itu selesai, pulang. Apa susahnya? Kalaupun nanti terlambat sikit, paling terlambat 1 jam. Sudah, berikutnya. Apalagi ibu yang membuat kita kenapa harus memuliakan Ramadan? Berikutnya adalah karena puasa yang bisa memberi syafaat di akhirat nanti. Tadi dia bisa membela di alam kubur, lalu kemudian dia akan memberi syafaat di akhirat. Mana dalilnya? Hadis Nabi SAW. Hadis dari riwayat Ahmad dengan derajat yang hasan dari Abdullah bin Amr. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, as-siyamu wal Qur'an yushaffi'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, puasa dan Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Yaqulu siyam, nanti hari kiamat nanti puasa akan berkata, ay ya rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fi. Jadi nanti waktu kita berada di hadapan Allah, dia mulai hisab, tiba-tiba datang
puasa. Puasa berkata, wahai Tuhanku, dulu karena akulah dia tidak mau melampiaskan syahwatnya, dia tidak mau makan, dia tidak mau minum. Ini orang ini, ya Allah ini orang ni kata puasa ni. Maka izinkan aku menolongnya dengan memberi syafaat untuknya. Fasyafi'ni fi, kata puasa. Ternyata puasa belum dijawab oleh Allah. Permintaan puasa belum dijawab oleh Allah. Lalu datanglah Quran. Ya. Lalu Al-Quran berkata, mana'tuhu an-naum bil-lail. Ya Allah, dulu dia ini sampai tidak tidur malam gara-gara membaca aku, ya Allah. Kata Al-Quran, fasyafi'ni fi. Maka izinkanlah aku juga memberi syafaat untuknya. Wa qala Allah, lalu barulah Allah berkata, fayasyafa'ani fi. Diizinkan keduanya untuk memberi syafaat. Jadi salah satu makhluk yang akan memberi syafaat adalah puasa. Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran itu kalam. Tapi Masya Allah mereka berdua datang menolong kita. Ibu, di hari itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Salah satu pertolongan Allah adalah melalui syafaat amal kita sendiri. Membayangkan begitu setianya puasa. Dulu kita pikir puasa itu ya kayak gitu aja. Rupanya sampai kiamat dia datang. Nah, itu belum yang lain, belum syafaat dari anak, belum syafaat dari amal-amal saleh yang lain. Nah, makanya perbaguslah Ramadan agar puasa ini menjadi pembela kita di hari kiamat. Sudah, itu aja. Yang ketiga itu aja. Biar cepat sikit. Nah, yang keempat, kenapa kita harus memuliakan Ramadan? Karena dengan melakukan puasa Ramadan dijamin akan terbebas dari api neraka. Hadis riwayat Al-Bazzar dengan riwayat yang siqah. Artinya hadis ini bukan hadis dhaif. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, inna lillah fi kulli yawmin utaqa minan nar fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah membebaskan setiap hari dalam Ramadan banyak orang dari api neraka. Jadi ketika kita menjalani Ramadan ni, salah satu kelebihannya, setiap hari selama Ramadan Allah vonis ini tidak boleh masuk neraka, yang ini tidak boleh masuk neraka, ini tidak boleh masuk neraka. Jadi sudah di tangan Allah itu, gara-gara kita memuliakan puasa. Allah bisa membuat vonis, mengubah vonisnya kapanpun, dimanapun, itu hak Allah. Kalau Allah sudah bilang, ini hambaku nih taat sekali dalam Ramadan, udah, tolong nama dia taruh di pintu surga, haram dia neraka. Maka apa yang terjadi pada kita, ibu? Kita akan terus beramal yang menjauh dari neraka. Makanya mudah bagi Allah itu. Dan ini adalah salah satu yang diimpi-impikan oleh banyak orang, yaitu terbebas dari api neraka. Apa kata Rasul? Apa kata Allah? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang divonis Allah jauh dari api neraka dan lalu dimasukkan ke surga, faqad faza, dialah pemenang yang sesungguhnya. Kita ini kan bermusabaqah nih. Kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah mengatakan, kullu mu'min ba'i'un nafsah famu'tiquha au mubiquha. Hadis riwayat Muslim. Setiap seorang manusia itu berjuang di atas dunia untuk mempertaruhkan dirinya. Apakah mu'ti', apakah dia berhasil membebaskan dirinya dari api neraka, au mubiquha, atau bahkan dia terjerumus ke dalam neraka. Jadi kita ini ketika sedang begini, berjalan di atas muka bumi ini, perjuangan kita cuma dua. Apakah kita berhasil menjauh dari api neraka, ataukah kita malah terjerumus ke dalamnya. Jadi cuma dua ini pilihan kita. Maka dibutuhkan perjuangan. Dan salah satu perjuangan yang bisa menyebabkan kita dijauhkan dari api neraka adalah puasa.
Jadi ini betul-betul menjadi sebuah kemenangan bagi kita kalau dijauhkan dari api neraka dengan puasa ini. Kenapa begitu, Ibu? Karena begitu orang melihat api neraka, maka tidak ada rasa ketakutan yang lebih hebat kecuali ketika melihat neraka. Panasnya api neraka 70 kali lipat kata Rasulullah dibandingkan dengan panasnya api dunia. Api dunia aja kita baru kena sentil sama arang yang terlepas dari panggangan, Ibu, jatuh terpijak sama kaki. Kayak mana kita keadaan itu, Ibu? Terpijak, lalu kemudian gembung apa bahasa Indonesia, apa bahasa Aceh gembung ya, Ibu? Gembung bahasa Indonesia. Gembung, Ibu, sampai berair-air sebulan. Kalau yang diabetes sampai luka nak sembuh-sembuh, itu baru kena bara api sedikit. Maka tidak ada orang yang hari ini, Ibu, ketika bakar sampah, ada yang mau berdiri di depan sampahnya langsung? Tidak ada. Dia waktu bakar sampah lalu berdiri di depan sampah, enggak peduli asapnya, udah asap aja dia harus lari. Maka sampah aja dari jauh dia campak-campak, dari jauh campak-campak. Tak berani dia dekat, dia campak. Begitu dia lihat api kanan kiri sudah tidak ada. Rupanya yang tercampak tu HP-nya. Saking takutnya dengan api. Bagaimana dengan 70 kali lipat lebih panas? Nanti kita di neraka. Nauzubillah. Seandainya seseorang masuk neraka, Masya Allah, semua pintu neraka ditutup menjadi mu'sadah, ditutup, tidak keluar asap sedikit pun, berbulak balik dalam ruangan itu aja. Kita di presto kalau masuk neraka, di presto. Dahsyat sekali siksanya, dahsyat sekali. Makanya jangan mimpi, buang jauh-jauh keinginan masuk neraka ya, buang jauh-jauh. Ini orang bilang buang jauh-jauh, ya mana mungkin kita berangan-angan, mana mungkin amal kita menunjukkan ke neraka. Ini yang dah habis-habis kredit dengan bank, itu bilang aja mau menghindar neraka. Asal pingin mobil, pinjam uang di bank. Asal ini pinjam uang di bank, nanti bayar sedikit. Yang kan riba itu pasti neraka. Ini model-model yang terima sumbangan dari caleg kemarin ya. Ini yang terima sumbangan dari caleg, Ibu, itu uang haram apa bukan? Haram. Tidak ada satupun yang bilang syubhat. Haram. Ibu terima 100 ribu, Ibu sudah beli beras, lalu diminta sama caleg itu coblos dia. Nah, itu beras itu makanan haram. Ibu beli daging megang dengan 300 ribu, makanan haram. Jadi kayak mana Ustaz, sudah saya terima, keluarkan lagi. Kutip tu tahi di safety tank, kasih balik ke dia tu. Itu sogok menyogok. Ini kita model prinsip begini, hana pupu ku terima ngaju peng, yang penting baik ku pilih je. Itu 2 kali dosa, udah makan haram, khianat lagi. 2 kali dosa. Makanya jangan suka-suka bilang menghindar dari neraka, tapi amal kita tidak menunjukkan kita mencoba menghindar. Bilangnya menghindar dari neraka, asal pergi ke walimah pakai baju yang ketat, yang model ketat di pinggang, Ibu. Pakai tali pinggang besi lagi yang ada bunyi kring bunyi itu kadang. Ya. Waktu jogging pagi-pagi itu pakai celana training yang model celana training pantat-pantat keluar itu. Tapi bilangnya mau menghindar dari neraka, maka amalnya tak cocok dengan keinginan. Ini yang bahaya. Jadi inilah kenapa kita harus berbaik-baik dengan Ramadan. Karena Ramadan salah satu penyebab kita dihindarkan dari api neraka. Terakhir. Ini betul-betul terakhir udah. Saya pun udah capek juga. Kenapa kita harus memuliakan Ramadan berikutnya? Karena Ramadan menjadi penyebab masuk surga. Sederhana, salah satu yang membuat Allah akan masukkan kita surga adalah Ramadan. Mana dalilnya? Hadis dari Umamah radhiyallahu anhu. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, lalu aku berkata,
murrani bi'amalin yudkhilani al-jannah. Ya Rasulullah, coba perintahkan aku amal apa yang bisa aku kerjakan yang bisa menyebabkan aku masuk surga. Qala, Rasulullah berkata, alaika bis-shaum, berpuasalah Ramadan, fa innahu la idla lahu, itu tidak ada yang bisa menandingi Ramadan. Summa ataituhu as-saniyah, aku datang lagi di waktu yang berbeda, kali kedua. Rasulullah kembali mengatakan, alaika bisyam, mau masuk surga, berpuasalah Ramadan. Jadi hadis ini riwayat Ahmad, Nasai, Al-Hakim dengan derajat yang sahih menunjukkan orang yang bagus puasanya, insya-Allah Allah tak melanggar janji masuk surga. Masuk surga. Apalagi ibu Rasulullah pernah mengatakan, kan Rasulullah pernah bertanya nih sama semua sahabat, mana siapa yang imannya paling bagus, yang imannya paling afdal, paling disukai Allah. Sahabat menjawab, tentu imannya malaikat lah ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Malaikat itu memang diciptakan untuk taat. Lalu sahabat menjawab, kalau begitu ya Nabi, kami memang dimaksumkan, kata Rasulullah. Kalau begitu kamilah sahabat-sahabatmu ya Rasulullah. Kalian beriman karena aku di depan kalian. Kalian lihat mukjizat, kalian lihat ini karena aku di depan kalian. Jadi siapa juga ya Rasulullah iman yang paling afdal, paling bagus di sisi Allah? Apa jawaban Nabi? Umatku yang lahir setelah kita tidak ada, dia tak pernah melihatku, tapi dia tetap mengamalkan apa yang kukatakan. Dan kitalah orangnya, ibu. Kitalah yang dipuji Nabi. Lihat Nabi tak pernah mendengar suara Nabi, tak pernah melihat perawakan Nabi, senyuman Nabi pun tak pernah dilihat, mukjizat Nabi apalagi. Tapi begitu dengar satu hadis, ya Allah, ya Allah, kami kerjakan, ya Allah, sami'na wa ata'na, kita ini masuk golongan iman yang paling bagus. Maka manfaatkanlah kesempatan ini untuk masuk surga. Ya. InsyaAllah umat Muhammad ini insyaAllah surga. Apalagi semuanya ini ibu-ibu di depan, insyaAllah surga. Saya juga, saya ibu-ibu aja. Nah, baik. Itulah kenapa kita harus memuliakan Ramadan. Baik, saya berhenti di sini. Ada waktu sekitar 17 menit yang akan datang. Berikutnya apa session tentang tanya jawab. Silakan ibu. Silakan. Oh, tutup dulu. Baik. Kita tutup dulu ibu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, bisa diamalkan, menyentuh hati nurani kita untuk terus bersama Ramadan dengan keikhlasan, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.